Renungan diambil dari bukuku Dari Revolusi Iman Sampai Jalan ke Surga, nomor 84. Keajaiban manusia. Tonegawa ialah orang Jepang pertama dari 144 pemenang Nobel kedokteran sejak tahun 1901. Prestasinya luar biasa. Tonegawa adalah prestasi tentang kemampuan dalam menunjukkan betapa hebatnya tubuh manusia. Dia memahami bagaimana tubuh manusia itu bekerja. Sel-sel pertahanan tubuh kita bisa mengubah materi genetiknya sehingga bisa mengenali yang dikenalnya dan menyerang sel-sel asing yang tidak dikenalnya. Lalu tubuh manusia dapat menghasilkan aneka jenis antibodi dari sel-sel tertentu yang mampu menjinakkan sekitar 1 miliar jenis organisme yang berbeda. Tahun 1987, dialah pemenang tunggal hadiah Nobel. Dengan jasanya itu, Tonegawa telah membantu umat manusia untuk mengatasi penyakit. Oleh karena terbukanya dia dengan penemuannya sendiri, oleh karena kekagumannya, Tonegawa malah menjadi seorang yang semakin rendah hati bahwa ternyata betapa ajaibnya tubuh manusia itu. Hal serupa terjadi pada Lennart Nilsson. Fisikawan warga Swedia ini merupakan empu di bidang fotomikroskopi yang mendapat gelar doktor kehormatan. Dengan alatnya itu, Nilsson dapat menunjukkan alangkah mencengangkannya keindahan jagat kecil, yaitu keajaiban tubuh manusia. Dia mampu mencermati perkembangan janin yang dimulai setelah pembuahan sampai pada tahap lanjut. Nilsson dapat memperlihatkan semburan sperma yang bagaikan anak-anak kedinginan ingin memasuki sel telur yang hangat. Dari pembuahan satu sel telur dan sperma membelah menjadi 2, 4, 8 dan seterusnya. Setiap kali terjadi pembelahan diri, rangkaian DNA yaitu deoksiribonukleik asidnya terjadi kopi persis satu sama lain antara induk dan anaknya, sehingga meskipun dalam tubuh manusia ada sel yang berjumlah miliaran, informasi genetisnya sama persis satu sama lainnya. Dengan informasi yang sangat mengagumkan itu, maka alangkah sadisnya tindakan aborsi dengan sengaja atau abortus provocatus yang tujuannya untuk membunuh anak manusia. Yang sangat menyedihkan justru pelaku tindakan itu banyak dilakukan oleh ahli medis, utamanya oknum dokter yang seharusnya tahu betapa mulia dan ajaibnya kehidupan manusia, sehingga dapat dilihat dari peralatan canggihnya itu. Karenanya saya sangat menyambut
penuh sukacita upaya teman sekelas saya, Dr. C.B. Kusmarianto SCY, yang telah menerbitkan 2 buku buah karyanya, Kontroversi Aborsi dan Tolak Aborsi. Kata Romo Kus, tugas kita semuanya lah menciptakan kultur kehidupan. Tentang keajaiban dan keluhuran martabat manusia, pemazmur memberikan kesaksian. Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir setara dengan Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kitab Mazmur bab 4 ayat 7 sampai 8. Misteri kehidupan manusia tak pernah terungkap tuntas oleh manusia sendiri. Sejak ribuan tahun manusia berusaha memahami dirinya sendiri, dan kian lama malah kian menakjubkan, ajaib, tetap teka-teki, dan mempesonakan. Selayaknya lah semua pengetahuan tentang diri manusia sendiri yang tak pernah tuntas itu membuat manusia semakin rendah hati, menaruh hormat yang tinggi terhadap martabat kemanusiaannya, dan menghargai bahwa kehidupan itu suci karena diciptakan sebagai citra Allah. Kejadian bab 1 ayat 27. Dan kita berjuang untuk, seperti ajakan Romo Kus, menciptakan kultur kehidupan. Tuhan memberkati kita.